Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok I, Mas, Imut, dan Gemas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pangeran Infantri. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Perkenalkan, nama saya Izan Akbar. Perkenalkan, nama saya Safira Ramadhani Putri. Kami dari kelas 12-11. A few moments later. Kira-kira kita ambil negara apa ya untuk tugas kita? I think Spain. Bagaimana kalau Paris? Kayaknya Swiss, karena Swiss itu sangat-sangat menarik untuk kita bahas. Kira-kira apa yang menarik dari sini? Yuk, mari kita bahas. Kita akan membahas mengenai lokasi Swiss. Swiss terletak di benua Eropa dan terletak di garis 45 dan sampai 48 derajat dan 5 derajat dan sampai 11 bujur timur. Swiss memiliki luas sekitar 41.240 km. Secara geografis, Swiss terletak di Eropa Tengah dan dikelilingi oleh beberapa negara. Di antaranya di utara ada Jerman, di barat ada Prancis, di selatan ada Italia, dan di timur ada Austria. Selanjutnya, ada keadaan alam negara Swiss. Yang pertama, pegunungan. Ada pegunungan Alpen, meliputi 2/3 wilayah Swiss. Yang kedua, puncak tertinggi, Dufourspitze, meliputi 4.634 meter. Yang kedua, pegunungan Jura, membentang di barat laut Swiss, lebih rendah dibandingkan Alpen. Yang ketiga, dataran Swiss, terletak di antara pegunungan Alpen dan Jura. Wilayah ini merupakan pusat pemukiman industri dan pertanian. Yang keempat, danau, terdapat lebih dari 1.500 danau. Danau terkenal yaitu Danau Genewa, terbesar di Eropa Barat, Danau Zurich, dan Danau Lucerne. Sungai-sungai besar seperti Rhine, Rhone, Are, dan Ticino mengalir melintas Swiss. Iklim suhu rata-rata Swiss yaitu musim panas di 18 sampai 28 derajat Celcius di bagian dataran rendah dan 10 sampai 15 derajat Celcius di pegunungan. Sedangkan pada musim dingin, Swiss beriklim sekitar -2 derajat sampai -5 derajat Celcius di dataran rendah dan -10 derajat Celcius atau lebih rendah di pegunungan. Kelembapannya yaitu 60 sampai 80%, lebih tinggi di musim dingin. Curah hujan tahunan yaitu 850 sampai dengan 1.200 mm dataran rendah hingga 2.000 mm di pegunungan Alpen. Jumlah penduduk sekitar 8,8 jiwa. Bahasa resmi Jerman digunakan oleh 62% penduduk, bahasa Prancis 23%, Italia 8%. Komposisi etnis mayoritas etnis Swiss, Jerman diikuti Prancis dan Swiss Italia. Kristen, Katolik dan Protestan mayoritas, minoritas Muslim, Yahudi dan yang lainnya. Yaitu kualitas hidup. Swiss memiliki standar hidup yang sangat tinggi dengan indeks pembangunan manusia atau HDI yang tinggi. Pendidikan dan layanan kesehatan di Swiss adalah yang terbaik di dunia. Urbanisasi. Sebagian besar penduduk tinggal di daerah perkotaan seperti Zurich, Jenewa, dan Basel. Thank you. Oke, di sini saya akan membahas tentang ekonomi di negara Swiss. Swiss memiliki ekonomi maju dan stabil, didomisili oleh sektor jasa atau keuangan perbankan dan industri atau farmasi, jam tangan, dan alat presisi. Dengan PBD per kapita tinggi, inflasi rendah, dan pengangguran minim, Swiss adalah pusat keuangan global. Eksplor utamanya meliputi farmasi, jam tangan, dan coklat. Sistem bajak kompetitif menarik perusahaan multinasional, serta peristiwa memainkan peran penting dengan daya tarik pegunungan Alpen dan kota bersejarah. Meskipun bukan anggota Uni Eropa, Swiss memiliki hubungan ekonomi kuat dengan negara-negara Eropa. Kita akan membahas kerjasama antar negara. Jadi di sini Swiss menjalin banyak kerjasama internasional meskipun bukan anggota Uni Eropa atau NATO. Beberapa bentuk kerjasama antar negara Swiss meliputi hubungan dengan Uni Eropa. Swiss memiliki perjanjian bilateral dengan Uni Eropa yang mencakup perdagangan, pergerakan bebas orang, dan kerjasama penelitian. Anggota Schengen Area memungkinkan pergerakan bebas tanpa visa di Eropa. Organisasi internasional, Swiss adalah anggota aktif PBB, WTO, WHO, dan banyak organisasi lainnya. Jenewa menjadi markas besar badan internasional seperti WHO, ILO, dan Palang Merah.
Selanjutnya itu perdagangan global. Swiss menjalin kerjasama dengan perdagangan bebas melalui European Free Trade Association atau EFTA dan perjanjian bilateral dengan berbagai negara seperti Amerika Serikat, China, and Japan. Selanjutnya itu netralitas dan mediasi. Swiss juga terkenal dengan kebijakan netralisasinya menjadi mediator konflik internasional dan tuan rumah negosiasi damai. Selanjutnya yaitu kerjasama ilmiah dan teknologi. Swiss menjalin kerja sama dengan riset dengan Uni Eropa melalui program Horizon Europe serta kolaborasi global di bidang teknologi tinggi dan farmasi. Dan yang terakhir yaitu bentuk kemanusiaan. Swiss aktif memberi bantuan kemanusiaan dan pembangunan melalui Swiss Agency for Development and Cooperation atau SDC.